Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan ya bagaimana cara membuat database menggunakan SAMPP. Ini juga merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Devia Kartika. Beliau juga merupakan salah satu dosen ya, dosen pengajar di salah satu universitas di Padang, yaitu Universitas Putra Indonesia YP3 Padang. Dan itu juga merupakan salah satu tempat di mana saya menempuh pendidikan ataupun menempuh kuliah saya. Oke, lanjut kita ke tahap pembuatan database-nya. Yang pertama kita buka dulu ya SAMPP-nya, kita aktifkan dulu. Setelah itu kita tekan tombol Windows dan juga R dan kita buka yang namanya CMD. Di sini silahkan ketikkan saja ya. Kemudian kita klik OK dan CMD-nya kebuka. Di sini yang tahap awal kita akan mengaktifkan yang namanya SAMPP-nya ya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Oke, setelah SAMPP-nya aktif, sekarang kita akan menciptakan suatu database. Caranya sebagai berikut. Di sini saya buat nama database-nya yaitu Toko ADT ya. Kemudian kita klik enter. Setelah itu kita akan coba menampilkan si database-nya yang sudah kita ciptakan tadi ya, dengan cara sebagai berikut. Dan selanjutnya kita akan membuka si database-nya, yaitu dengan cara use nama database-nya Toko ADT titik koma, kemudian enter. Kemudian setelah seperti ini ya, kita akan menciptakan suatu table. Di sini pertama saya akan membuat tabel yang namanya tabel create table barang, buka kurung, kemudian enter. Nah, selanjutnya di sini akan kita buat field-fieldnya ya, yaitu di sini saya akan buat sekitar 3 field ya. Yang pertama di sini ada kode barang, char 5 not 0, kemudian koma. Selanjutnya di sini saya akan membuat nama barang varchar 10 not 0, koma. Dan yang terakhir di sini saya akan membuat harga ya, harga in not 0, koma, dan yang terakhir primary key-nya. Kemudian kita tutup kurung, titik koma, dan enter. Dan tabel pertama sudah jadi, dan selanjutnya kita akan coba menampilkan si tabel yang sudah kita ciptakan ini ya, dengan cara dash barang titik koma. Dan inilah tabel yang sudah berhasil kita buat. Dan selanjutnya kita di sini akan mengisi tabel itu ya, yaitu di sini mungkin kurang lebih saya akan mengisi sekitar 10 record ataupun 10 baris ya. Di sini cara mengisinya yaitu sebagai berikut. Insert into barang values, enter. Oke, di sini kita akan mengisi si tabelnya. Di sini videonya saya akan sedikit percepat ya, agar tidak memakan video ataupun durasi yang cukup lama.
Oke, di sini kita sudah selesai ya mengisi si tabelnya ataupun membuat suatu record. Di sini saya membuat sekitar 10 record ya. Dan selanjutnya kita akan menampilkan si isi dari tabel itu. Oke. Caranya select from barang titik koma. Dan inilah hasilnya. Oke. Tabel pertama sudah siap ya secara keseluruhan, dan next sekarang kita akan membuat tabel kedua. Di sini tabel kedua saya akan membuat nama tabelnya yaitu create tabel pelanggan. Buka kurung. And enter. Selanjutnya di sini saya akan kembali mengisi suatu fieldnya ya. Di sini mungkin saya akan membuat sekitar 4 field. Yang pertama kode pelanggan, char 5, not 0, koma. Setelah itu nama pelanggan, kemudian alamat ya. Alamat, setelah itu nomor HP, setelah itu kita buat primary key nya, kemudian kita tutup dengan tutup kurung dan titik koma, kemudian enter. Oke. Tahap selanjutnya di sini kita akan menampilkan tabelnya ya dengan cara dash pelanggan titik koma. Inilah dia bentuk ataupun sebagai gambaran bentuk si tabel pelanggan. Dan langkah selanjutnya kita akan mengisi tabel tersebut ya, ataupun membuat suatu record sama halnya seperti yang tadi ya. Itu dengan cara seperti yang tadi ya, yaitu insert into pelanggan, values, dan enter. Sama halnya seperti tadi, di sini dalam pengisian record ataupun pembuatan record akan sedikit saya percepat agar tidak memakan durasi yang cukup lama. Oke, record tabel kedua sudah berhasil kita isi ya, walaupun yang pertama tadi sedikit ada kesalahan ya. Di sini tanda kurungnya kebuat 2 tadi, maka dari itu tadi dia error. Oke, tahap selanjutnya kita akan menampilkan isi dari tabel yang sudah kita buat ini ya, dengan cara yang sama ya, select from pelanggan titik koma. Dan inilah tabel kedua. Dan selanjutnya di sini saya akan membuat tabel terakhir ya, yaitu tabel transaksi. Kita create tabel transaksi, buka kurung, kemudian enter. Yang pertama di sini saya akan membuat fieldnya ya, yaitu kode barang, kemudian kode pelanggan, kemudian selanjutnya tanggal ya, tanggal transaksi. Sini menggunakan date, enter. Kemudian jumlah barang, char,
Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan fungsi foreign key ataupun kalau secara bahasa dapat diartikan sebagai kunci asing. Nah, secara simpelnya ya, kunci asing ini bisa diartikan ataupun berfungsi sebagai penghubung suatu file antara dua tabel yang berbeda. Atau kalau misalnya kurang jelas dengan penjelasan saya, kalian bisa melihat di atas ya. Nanti bakal saya sediakan beberapa potongan artikel yang sudah saya cari. Oke, tabel terakhir sudah berhasil kita buat ya. Di sini saya menggunakan foreign key pada kode barang dan kode pelanggan. Sebab si kode barang dan kode pelanggan ini sudah ada ya di tabel sebelumnya, maka dari itu saya menggunakan si foreign key agar mereka nanti akannya terjadi suatu relasi di antara keduanya. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengisi tabelnya ya. Mengisi tabel transaksinya. Oke, seperti biasa videonya akan saya percepat agar tidak memakan waktu yang lama. Oke, dalam proses pengisian tabel transaksi ataupun pembuatan recordnya sudah berhasil ya. Query oke. Dan tahap paling terakhir di sini saya akan menampilkan isi dari tabel transaksi, yaitu select from transaksi titik koma and enter. Dan inilah deh hasil dari tabel yang sudah kita buat. Mungkin di sini akan saya coba urutkan ya isi dari keseluruhan tabel. Yang pertama select from barang, yang kedua select from pelanggan, kemudian yang terakhir select from transaksi, enter. Dan inilah hasil dari keseluruhan ketiga tabel ya, tiga tabel yang sudah saya buat dengan total keseluruhan record yaitu 30 record. Masing-masing tabel ada 10 record. Oke, baik, sekian ya untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan buat teman-teman, buat siapa saja yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian kalian like, komen, dan kalian hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal dengan video-video saya berikutnya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.